Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Junior dari S1 Pendidikan IPS 2018B. Tujuan dari pembuatan video saya kali ini adalah sebagai sarana pemenuhan tugas mata kuliah komunikasi pedagogi, yaitu tentang cara mengajar sederhana atau micro teaching. Dan saya akan mengusung tema tentang usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan KD 3.3, yaitu memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan hidup ekonomi, sosial, dan budaya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum pelajaran dimulai, mari ketua kelas silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Baik, semua masuk ya. Jadi, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seperti yang kita tahu, bahwa kebudayaan manusia terus berkembang, yaitu mulai cara manusia berinteraksi dengan yang lainnya, dan sisi lain, sumber daya alam yang dimiliki oleh satu orang dengan orang lainnya tentu juga berbeda. Dan manusia secara individu tidak bisa memenuhi berbagai kebutuhannya sendiri, mulai dari barang dan juga jasa. Mereka tidak bisa menciptakan sendiri. Maka dari itu, dalam kehidupannya, manusia memiliki peran yang harus dijalankan masing-masing. Ada yang tahu nggak apa sih manusia sebagai makhluk sosial itu? Nah, jadi kira-kira apa yang kamu rasakan ketika kamu sendirian di rumah? Mungkin awalnya kamu merasa bebas karena tidak ada seorang pun yang mengganggu. Akan tetapi, jika sendirian terlalu lama, kemungkinan kamu akan merasa bosan, kesepian, bahkan muncul rasa takut. Jadi, hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial. Manusia itu memang dikodratkan untuk hidup bermasyarakat. Dan tak hanya itu, manusia juga selalu berusaha untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan bentuk interaksi yang dilakukan oleh manusia adalah seperti berbicara, berjabat tangan, bercanda, bertanya, dan lain-lain. Komunikasi ada dua macam, yaitu satu, komunikasi langsung. Jadi, komunikasi langsung adalah seperti yang sedang kita lakukan seperti saat ini. Kita berbicara dengan bertatap muka dan saling berhadapan. Yang kedua, ada komunikasi tidak langsung. Yang dimaksud dengan komunikasi tidak langsung adalah kita berbicara dengan tidak bertemu dengan orangnya secara langsung, seperti ketika kita sedang melakukan telepon atau mengirimkan surat kepada orang yang kita ajak bertemu. Lalu, mengapa manusia perlu berinteraksi dengan manusia lainnya? Nah, hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia karena hampir dalam setiap kegiatannya, manusia selalu melibatkan orang lain. Misalnya, ketika kita setiap hari makan nasi, dan nasi yang kita makan itu berasal dari jerih payah petani. Lauk yang kita makan juga berasal dari nelayan maupun peternak. Belum lagi alat makan yang kita gunakan untuk makan. Dan
dan juga minum seperti sendok, piring, gelas, dan lain-lain. Semua peralatan tersebut adalah hasil dari kegiatan industri yang melibatkan banyak orang. Sekarang yang kedua, yaitu manusia sebagai makhluk ekonomi. Manusia disebut sebagai makhluk ekonomi karena manusia selalu berpikir tentang upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika manusia selalu berpikir tentang upaya untuk memenuhi kebutuhannya dengan semaksimal mungkin, dengan sumber dayanya tersedia. Misalnya, setiap bulan kalian diberi uang saku oleh orang tua kalian, dan jumlah uang saku yang kalian terima sudah ditentukan oleh orang tua kalian. Kalian sebagai makhluk ekonomi pasti akan menggunakan uang saku kalian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sekolah kalian. Dan manusia sebagai makhluk ekonomi akan selalu bertindak dengan penuh perhitungan. Manusia sebagai makhluk ekonomi akan memperhitungkan berapa yang akan dikeluarkannya nanti dan berapa laba yang akan didapatkan ketika sudah melakukan pengeluaran. Manusia selalu berusaha memenuhi berbagai keinginannya dan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, manusia kadang memiliki sifat yang rakus, serakah, dan juga egois. Misalnya, untuk memperoleh laba yang besar, seorang pedagang berbohong tentang kualitas barang dagangannya. Manusia dituntut untuk selalu menyeimbangkan antara peranannya sebagai makhluk ekonomi dan sebagai makhluk sosial. Jadi manusia harus pandai dalam menyeimbangkan peran keduanya ini. Sekarang yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan manusia sangatlah beraneka ragam. Dengan kebutuhan yang sangatlah beragam tersebut, untuk memenuhinya diperlukan sumber daya pada saat mereka memerlukannya. Contohnya, pada saat lapar, kalian pasti membutuhkan makanan. Dan makanan memiliki dua sifat. Ada yang bisa langsung dimakan, seperti buah-buahan, dan ada yang membutuhkan proses pengolahan. Pada waktu mengolah, pengolahan makanan biasanya ada alat yang digunakan untuk mengolahnya. Sebut saja kompor sebagai alat pemanas untuk memasak makanan. Untuk menyalakan kompor diperlukan bahan bakar, misalnya minyak tanah atau gas. Dan begitulah keberagaman kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia semakin banyak membutuhkan sumber daya. Sementara jumlah sumber daya yang tersedia terbatas jumlahnya. Dan jenis-jenis sumber daya yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah: 1. Sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi atas sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah buah-buahan, padi, sayur-sayuran, dan hasil hutan lainnya. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah bahan tambang, minyak, dan gas. Dan contoh untuk memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia: 1. Pertanian. Pertanian adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengolahan tanah untuk memperoleh hasil pertanian. Dan yang kedua adalah memanfaatkan sebagai untuk perikanan. Yang
wisata. Negara Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya saja, namun juga memiliki keindahan alam. Keindahan alam tersebut akan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai tempat wisata. Keindahan alam yang dimiliki bisa memberikan nilai ekonomis melalui kegiatan pariwisata seperti yang telah Ibu omongkan tadi. Setelah membahas tentang sumber daya alam, sekarang kita akan membahas tentang sumber daya manusianya. Dalam pengolahan sumber daya alam, ternyata juga melibatkan manusia di dalamnya. Sumber daya manusia dapat berupa tenaga kerja dan kewirausahaan. Kalian tahu nggak apa itu tenaga kerja? Ya, tenaga kerja adalah penduduk yang ikut aktif dalam kegiatan produksi. Contohnya adalah petani. Petani yang mengolah tanah atau sawah agar menghasilkan padi, sayuran, dan hasil pertanian lainnya. Sedangkan kewirausahaan adalah semangat, sikap, dan perilaku seseorang dalam memenuhi usaha atau kegiatan ekonomi sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Dan sekarang yang ketiga yaitu sumber daya modal. Modal merupakan sumber daya buatan manusia yang digunakan untuk membantu atau memudahkan proses produksi. Modal dapat berupa uang, barang, peralatan, dan mesin-mesin. Sumber daya modal sengaja dibuat sebagai sarana yang memudahkan manusia. Contoh yang paling mudah adalah sarana listrik. Sarana listrik disediakan oleh pemerintah untuk menunjang kegiatan masyarakat. Walaupun sumber daya modal bisa diciptakan oleh manusia, kita tetap harus berperilaku bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya tersebut. Sekarang tugas kalian adalah mulailah belajar memanfaatkan sumber daya yang bisa kalian gunakan secara hemat dan cermat. Dan buatlah daftar pemenuhan kebutuhan yang bisa kalian gunakan sehari-hari. Kemudian, tulislah bagaimana kalian memanfaatkannya dan diskusikan dengan kelompok kalian mengenai perilaku pemanfaatan sumber daya yang bijaksana. Dan untuk hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing akan dipresentasikan pada pertemuan depan. Jadi, itu saja untuk materi pada hari ini. Ibu akhiri. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.